Terima kasih kepada moderator. Saya Firma Andrian akan mempresentasikan tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, HAM sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28A sampai dengan pasal 34. Pasal 28A sampai pasal 28G sudah dibahas oleh kelompok 7. Jadi kelompok 8 membahas dari pasal 28H sampai dengan pasal 34. Pasal-pasal yang mengatur tentang HAM yaitu pasal 28H, kemudian pasal 28I, pasal 28J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terbatas hanya pada apa yang terdapat dalam pasal-pasalnya, akan tetapi juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini jelas mengandung makna bahwa apapun alasan dan bentuknya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena pada hakikatnya penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Alinea keempat, terutama rumusan tentang dasar negara Pancasila, di mana sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti sekaligus jaminan setiap warga negara untuk melaksanakan kehidupan beragama secara damai dan tertib. Selanjutnya, dalam rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan HAM dan kebebasan yang fundamental. Hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara diatur dan dilaksanakan dengan berlandaskan kepada moralitas yang adil dan beradab. Sila Persatuan Indonesia mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan inti ajaran demokrasi yang berdasarkan Pancasila, baik dalam formal maupun material. Kemudian, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan erat dengan sila-sila kemanusiaan. Sila ini mengandung prinsip adanya kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya Joko Singgi dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Di negara kita, dalam era reformasi seperti sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan HAM telah dilakukan melalui amandemen Undang-Undang 1945 kedua tahun 2000 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM yang secara garis besar meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak. Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati resolusi, yakni resolusi MU PBB nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang hak-hak anak. Tentang pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur, yakni setiap orang masih berumur di bawah 18 tahun.
mulai dari Deklarasi PBB mengenai hak-hak anak tahun 1959, kemudian hak-hak anak tahun 1979. Bahkan jauh sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa pun telah menaruh perhatian yang serius tentang masalah anak-anak ini dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-anak. Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satu organisasi khusus yang berkenaan dengan anak-anak, yakni UNICEF. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelum membicarakan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang ciri-ciri pelaksanaan HAM. Oleh karena dengan memahami ciri-ciri pelaksanaan HAM dapat untuk menilai apakah telah terjadi pelaksanaan jaminan HAM atau belum. Kalau belum, berarti ada satu pelanggaran. Menurut Lukman Sutrisno, Paul S. Baut 1989-227 mengajukan ciri-ciri bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan HAM apabila telah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. Dalam bidang sosial, ditandai dengan adanya perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dengan priayi dan adanya rasa toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yaitu dengan tidak adanya monopoli sistem ekonomi yang berlaku. Ketiga ciri tersebut jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial, ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik, sering berimbas pada konflik dalam masyarakat atau konflik horizontal, dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri atau kepentingan kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstituennya diabaikan. Dalam bidang hukum masih terlihat lemahnya penegakan hukum, sementara ketika pelanggaran itu dilakukan oleh masyarakat hukum tampak begitu kuat cengkramannya. Pelanggaran HAM selalu dikonotasikan dengan misi politik, maka para pihak yang terlibat menandatangani pengadilan HAM dengan manuver politik, misalnya membina para saksi untuk berpihak dan mengarahkan massa pendukung ke pengadilan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAM. Yang pertama terdapat pada pasal 2 ayat 1, kemudian terdapat pada pasal 2 ayat 2, kemudian terdapat pada pasal 6 ayat 1, dan terdapat pada pasal 8. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang lembaga pemerintah untuk melindungi HAM. Upaya melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah terutama berkaitan dengan upaya penegakan HAM, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga berikut ini, yaitu yang pertama Komisi Nasional HAM melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993 dibentuklah Komnas HAM tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 75 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya dalam pasal 76 dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Menurut pasal 89, Komnas HAM bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian. Menurut pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyuluhan. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76. Kemudian dilanjutkan slide selanjutnya, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998, dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya pencegahan terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan yang pertama menyebar luaskan pemahaman HAM tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. Kemudian slide yang terakhir yaitu pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga HAM bentukan masyarakat, terutama bentuk LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan NGO, non-governmental organization, yang programnya berfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM, diantaranya YLBHI, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kemudian yang terakhir ELSAN, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jadi ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.